Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul dengan NIM 2312018 dari kelas 35C. Pada video ini saya akan memberikan sebuah video tutorial tentang konfigurasi VLAN menggunakan dua router mikrotik, yang mana di router satu akan saya setting sebagai pembawa VLAN, yaitu pembawa VLAN 10, 20, dan 30, dan di router 2 sebagai router distribusi yang akan membagikan VLAN kepada klien. Bagaimana caranya? Kita akan mulai dari membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan perangkat KNS3. Pertama, kita masukkan dulu NAT-nya. Lalu kita gunakan satu switch unmanageable. Lalu kita tambahkan router mikrotik yang akan berfungsi sebagai router 1 atau pembawa VLAN. Router 2 di sini sebagai router distribusi. Lalu di sini saya menambahkan 3 buah VPCS yang di sini akan digunakan sebagai pengujian untuk VLAN 10, 20, dan 30. VCC ini untuk VLAN VCA 2. VCA untuk VLAN 10. Lalu kita buat di sini PCB VLAN 20. Sorry, yang ini PCA. Benar. Lalu satu lagi di sini PCC yang akan digunakan untuk pengetesan VLAN 30. PCC VLAN 30. Lalu untuk pengkabelannya sendiri, di router 1 kita akan hubungkan ke NAT di kita hubungkan dulu ke switch dari NAT-nya di eksternal atau Ether 1 di sini. Lalu yang dari switch Ether 1 kita gunakan ke router 1 di port 0, atau nantinya di mikrotik akan kita konfigurasi di Ether 1 karena plus 1. Dari router 1 ke router 2 kita hubungkan di Ether 1, masukkan ke Ether 0. Lalu untuk kliennya sendiri, VLAN 10 kita mulai dari Ether 2, VLAN 20 di Ether 3, VLAN 30 di Ether 4. Nah, itu tadi saya sebut begitu karena topologinya atau interface-nya untuk kita konfigurasi nantinya plus 1 antara GNS3 dan di router mikrotiknya. Oke, di sini topologinya seperti ini. Kita tambahkan lagi cloud di sini agar kita bisa meremote dua router mikrotik ini menggunakan Winbox. Kita hubungkan ke switch. Dan kita nyalakan. Oke, saya akan sedikit jelaskan. Di sini di router 1 nantinya akan saya setting sebagai pembawa VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, serta menjadi router yang akan terhubung langsung ke gateway atau internet. Dimana gateway nantinya akan saya setting di Ether 1, router 1. Lalu di router 2, Ether 1-nya akan saya gunakan sebagai transport. Sedangkan Ether 2, 3, dan 4-nya akan saya gunakan sebagai access port yang menuju ke arah klien. Oke, bagaimana konfigurasinya? Kita akan lanjut ke konfigurasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses konfigurasinya. Yang pertama adalah kita lakukan adalah penamaan interface terlebih dahulu. Kita beri namanya satu internet atau ke gateway. Tertiganya itu ke router 2 atau yang
akan kita gunakan sebagai tempat menempelnya VLAN. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat VLAN-nya. Kita geser ke VLAN. Kita tambahkan di sini, kita beri nama VLAN 10. VLAN ID-nya VLAN 10. Karena Ethernet yang mengarah ke router 2 dari Ether 2, interface kita arahkan ke interface Ether 2. Oke, apply oke. Kita lakukan yang sama juga untuk VLAN 20. VLAN 20. Satu lagi VLAN 30. Oke, VLAN udah berhasil dibuat. Dan kalau kita lihat di sini, semua VLAN itu nantinya akan berada di bawah Ether 2. Oke, lanjutnya kita pastikan dulu si router 1 berhasil terkoneksi ke internet. Tambahkan dulu IP gateway-nya 192.168.1.221. Ya, kita gunakan saja di sini 45 misalnya. Nah, oke. Selanjutnya kita tambahkan IP root-nya 192.168 asal 192.168.122. 122.1 apply. Oke. DNS-nya kita arahkan saja ke gateway. Apply oke. Kita tes apakah tersebut berhasil ping ke gateway. Oke, router 1 berhasil koneksi ke gateway. Dan juga sudah pasti kita cek sudah bisa koneksi ke internet. Oke. Maka selanjutnya itu kita tambahkan dulu IP firewall-nya. Aksennya masquerade. Out interface-nya di Ether 1. Oke. Okay. Selanjutnya kita akan menambahkan IP dari masing-masing VLAN sesuai topologi 92.168.10.1/30. Untuk VLAN 20-nya 92.168.20.1/30. Dan untuk VLAN 30 92.168.21/30. Oke. Karena di sini saya menggunakan metode DHCP server untuk setiap klien, kita bikin dulu DHCP servernya untuk masing-masing VLAN. Kita mulai dari VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20. Baru kita lanjut lagi ke VLAN 30. Oke, mungkin itu saja konfigurasi yang bisa kita lakukan di router 1. Sekarang kita akan geser ke router 2. Di router 2 ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat bridge terlebih dahulu. Dan VLAN filternya ini kita nyalakan, teman-teman. Oke. Untuk portnya kita masukkan dari Ether 1 yang akan berposisi sebagai transport. Hardware overloader kita matikan. Apply. Oke.
Lalu Ether 2 yang akan berfungsi sebagai akses. Ether 2 ini fungsinya untuk akses VLAN 10, jadi PVID-nya kita ganti jadi VLAN 10. Ether 3 akan membawa VLAN 20, output overload kita matikan, PVID-nya jadi VLAN 20. Ini di Ether 4 membawa VLAN 30 atau akses untuk VLAN 30. Mulai oke. Langkah selanjutnya adalah di sini kita menyeting target dan target nih. Kita mulai dari VLAN 10 dulu. VLAN 10 target ini adalah port yang akan kita gunakan sebagai trunk port. Karena trunk portnya di Ether 1, kita trunk di Ether 1. Nah, target ini akses VLAN-nya Ether 2 karena VLAN 10. Play oke. Lalu tambahkan lagi VLAN 20, trunknya di Ether 1, targetnya di Ether 3. Terakhir untuk VLAN 30-nya masih sama, trunknya di Ether 1, targetnya kita buat di Ether 4. Oke. Oke, kita geser ke interface lagi. Kita coba berikan nama dulu di sini agar lebih mudah nanti membacanya. Ether 1 ini kita gunakan sebagai trunk port. Ether 2 akses port, sama Ether 3 akses port juga. Oke, itu saja mungkin konfigurasi di router 2. Tapi sebaiknya konfigurasi interface ini dilakukan pada saat pertama kali. Namun karena saya lupa tadi, saya akan lakukan juga walaupun di belakang. Ini berfungsi untuk mempermudah kita untuk melihat port mana yang saja yang kita gunakan. Oke, konfigurasi router 2 selesai, kita akan ke tahap pemutihan di VPGS. Oke, sekarang konfigurasi router 1 dan router 2 telah selesai. Kita akan melakukan pengetesan atau pengecekan di tiap-tiap PC klien apakah mendapatkan IP yang sesuai di setting di router 1 tadi di masing-masing VLAN. Oke, kita mulai dari PC A yang akan harusnya mendapatkan VLAN 10. Di sini saya sudah mengkonfigurasinya menggunakan DHCP. Kita bisa di sini kita mendapatkan alamat IP 192.168.10.2 yang mana ini sesuai. Sudah bisa ping ke gateway, ping ke PCB dan PCC juga, serta bisa ping ke cisco.com. Itu dari PC A. Kita geser lagi ke PCB. Di PCB mendapatkan alamat IP 192.168.2022 secara DHCP. Berhasil ping ke gateway 192.168.122.1 serta berhasil melakukan saling ping antar PC. Kita bisa lihat di sini. Dan selanjutnya ada di VLAN 30 atau di PCC mereka mendapatkan alamat IP 192.168.32 bisa ping ke gateway 192.168.121 serta saling ping antar PC ke PCB dan ke PCA.
serta sudah bisa mengkonfig ke traveloka.com. Oke, mungkin itu saja video tutorial konfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN yang saya lakukan di sini tanpa menggunakan fitur switch yang ada pada Mikrotik. Saya hanya menggunakan fitur bridge serta mengatur port target dan untargetnya atau port terang dan aksesnya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih.